Ini baru berapa? Satu, dua, tiga, empat. Oke, yang lain tolong disampaikan untuk segera bergabung. Seren Kalista, Kalista. Sheryl. Alexander Rafael. Alexander Kevin Valentino. Ivana, apakah sudah bergabung Ivana? Mana Ivana? Udah, Pak. Mana? Oke, Ivana di situ. Hello V. Oke, silakan open kamera. Seperti yang disampaikan Ibu Ana tadi, silakan open kameranya. Kita akan mulai karena waktu kita sudah lewat 10 menit. Ini koneksi jaringan VLV ini agak bermasalah nih sepertinya. Oke, Bapak absen dulu ya. Reike Anata. Oke, ada Rahel. Mana Rahel? Hadir, Pak. Oke. Seren. Seren. Seren keluar lagi ya, Seren ya. Hadir. Mana Seren? Oh, Seren di situ. Simon. Hadir, Pak. Oke, Simon di situ. Kevinando Valentino. Kevinando Valentino. Mana Kevinando? Oh, itu di situ. Oke, kemudian Kevin Musasi. Kevin Musasi. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si Kevin boleh masuk ya, Kevin Musasi ya. Alexander Evra, Rafael, belum ada. Sherin sudah ada, mana Sherin tadi ada. Ivana sudah ada, Melove ada. Oke, kita mulai materi kita pada hari ini. Bapak akan share materi, share screen materi. Pak, Kalista belum dipanggil, Pak. Oh, Kalista belum dipanggil ya? Oh, Kalista. Mana Kalista? Ya, oke, nanti Bapak absen ya. Kalista sudah masuk ya? Oke. Sorry, Bapak kok share itu? Stop share itu. Bapak share screen dulu ya, materi PowerPoint. Oke, ini. Oke, apakah bisa melihat materi Bapak share? Bisa, Pak. Oke. Oke, kita mulai untuk materi Bapak pada hari ini. Bapak akan menyampaikan materi tentang iptek. Oke. Bapak akan menyampaikan materi tentang iptek selama sampai jam 9:10. Ya. Oke. Kalian sebagai calon OSIS sudah terpilih untuk menjadi calon-calon anggota OSIS. Salah satunya kalian paling tidak harus mengerti atau menguasai tentang iptek. Menurut kalian, iptek itu apa sih? Iptek.
Silahkan di-openkan mic-nya. Kalian boleh berpendapat, Pak, menurut saya iptek itu ini gitu. Oke, silahkan. Siapa yang mau berpendapat? Menurut kalian, pendapat kalian, iptek itu apa? Menurut pendapat kalian. Oke, menurut kalian adalah iptek adalah? Silahkan. Anggota OSIS itu harus aktif. Harus aktif ya. OSIS itu harus aktif. Tidak boleh malu-malu. Karena kalian nanti sebagai contoh untuk teman-teman kalian yang tidak berada di OSIS. Ya. Nanti kalau OSISnya sendiri nggak bisa mengetahui tentang iptek, bagaimana teman-teman yang lain? Ya. Oke? Rahel, Pak. Menurut Oke, silakan Rahel. menurut saya itu iptek itu seseorang yang mengelola dalam menggunakan ilmu pengetahuan atau teknologi dalam kehidupannya, Pak. Oke, terima kasih Rahel untuk jawabannya. Sangat bagus jawaban dari Rahel. Apakah ada yang punya pendapat lain? Yuk, silakan yang mau berpendapat lain. Saya kan Oke, Serin. Seren ya? Oke, Ya. Seren. Coba Seren. Sharing itu iptek adalah suatu sumber di mana seseorang dapat mengolah dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. Oke. Terima kasih Seren. Jawabannya bagus. Oke. Iptek itu adalah singkatannya, kalau singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu singkatannya ya. Jadi singkatan dari iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu singkatannya. Jadi kalau misalnya ada yang menanya apa sih singkatan dari iptek? Singkatannya itu. Kemudian kalau dari segi pengertiannya, nah, kalau segi dari pengertiannya ini ya. Jadi definisi dari iptek itu dari ilmu pengetahuan dibagi dua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ilmu pengetahuan, pengertian dari iptek itu adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan dari sejumlah orang-orang yang dipadukan secara harmonis dalam suatu bangunan yang terstruktur. Ya, itu dari sisi pengetahuan. Kemudian dari sisi teknologi, iptek adalah teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Ya, itu dilihat dari definisi teknologi. Jadi ketika kita berbicara tentang iptek, itu ada dua definisi. Dari definisi pengetahuan dan definisi teknologinya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian apa sih ilmu pengetahuan dan teknologi itu? Ya, ini muncul pertanyaan. Kemudian yang nomor dua, bagaimana sih hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi? Hubungannya itu apa? Kemudian setelah itu, bagaimana perkembangan sains dan teknologi? Ya, bagaimana perkembangan sains dan teknologinya? Kemudian dampak positif dan negatifnya dari iptek itu sendiri apa? Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari materi ini. Oke, ini dari ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan, iptek adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan atas fakta-fakta di mana penguji keberadaannya diatur menurut suatu tingkah laku sistem. Ya, itu dari sistem pengetahuannya. Kemudian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan dan iptek itu adalah Indonesia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Ya. Kemudian ini pendapat dari Muhammad Hatta. Ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Muhammad Hatta? Ya, pasti kita semua sudah mengerti Muhammad Hatta. Ya. Oke, kita lanjut. Ini dari segi teknologi. Ya. Dari segi teknologinya, teknologi berasal dari bahasa Yunani. Nah, jadi teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berasal dari dua kata tekne yang berarti pekerjaan dan logos yang berarti suatu studi peralatan atau prosedur dan metode yang digunakan pada berbagai cabang industri. Ya. Jadi teknologi itu berasal dari bahasa Yunani. Teknologi itu berasal dari bahasa Yunani. Oke.
Kemudian menurut Wikipedia mendefinisikan bahwa teknologi merupakan perkembangan suatu media yang dapat digunakan secara lebih efisien. Ya, itu menurut dari Wikipedia. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini antara hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, hubungan dari ilmu pengetahuan dan teknologinya seperti itu. Bentar. Jadi itu hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumus-rumus yang tetap, dan teknologi merupakan praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berdasar dari ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi saling mempunyai hubungan. Jika tidak ada ilmu pengetahuan, teknologi tidak ada. Ya. Jadi kata kuncinya, jika ada ilmu pengetahuan, jika tidak ada ilmu pengetahuan, maka teknologi tidak ada. Yang sering Bapak tanyakan kemarin di Plamatika, komputer dengan orang itu pintar sih? Ya kan? Komputer dengan orang pintar siapa? Menurut pendapat kalian? Orang. Nah, pintar orang ya. Karena apa? Karena orang yang menciptakan, ya. Karena orang yang menciptakan komputer. Jadi pada intinya orang dengan komputer pintar orang. Karena apa? Karena yang memprogram komputer itu adalah orang. Ya. Oke. Kemudian hubungan perkembangan sains dan perkembangannya di bidang teknologi bisa dikatakan saling memiliki keterkaitan. Ya, misalnya, seandainya manusia tidak pernah menemukan kandungan besi dari bumi, pasti tidak ada barang-barang yang terbuat dari besi. Misalnya seperti itu. Atau contoh-contohnya, misalnya komputer, pisau, bahkan sendok, besi. Begitulah sebaliknya. Jika perkembangan teknologi sedang pesat, maka pasti perkembangan sains saat itu sedang berkembang dengan pesat pula. Jadi, jika kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perkembangan ilmu sains sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu teknologi. Ya. Dan tanpa adanya ilmu teknologi yang memadai, ilmu sains pun tidak dapat melakukan perkembangan. Ya. Sekarang banyak teknologi digunakan untuk, pada saat pandemi ini misalnya, banyak teknologi-teknologi digunakan untuk pembelajaran daring. Ya. Sekarang Bapak Ibu guru menggunakan pembelajaran daring semua. Ya, dengan adanya teknologi. Oke. Kemudian ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangannya. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan sains dan teknologinya. Buktinya dapat kita lihat di mana negara-negara yang dikatakan maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di Eropa adalah negara-negara yang maju sains dan teknologinya. Di negara-negara maju tersebut, sains dan teknologi benar-benar masuk ke dalam kehidupan masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Begitu juga dengan pemahaman sains dan teknologinya. Ya. Kalau kalian lihat kemajuan teknologi yang berada di negara-negara luar, misalnya Amerika Serikat, Jepang, dan lain sebagainya, sekarang kalau mematikan lampu aja tidak menggunakan saklar ya, seperti kita di sini. Ya. Atau alat-alat pertanian, kalau kalian lihat di YouTube misalnya, alat-alat pertanian ketika mereka di sana menanam padi itu sudah menggunakan alat. Ya. Cukup di yang petani naik di suatu di alat itu, tanaman sudah turun sendiri-sendiri. Ya. Atau ketika memanen padi dan lain sebagainya, menyiram tanaman pun sekarang orang sudah berlomba-lomba menggunakan drone. Ya. Sekarang drone diciptakan untuk digunakan untuk menyiram tanaman. Ya, misalnya perkembangan teknologinya seperti itu. Di Indonesia belum begitu kelihatan untuk perkembangan teknologinya. Ya, perkembangan teknologi yang begitu pesat di negara-negara Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Oke. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ada banyak pendapat mengenai perkembangan sains dan teknologi di Indonesia saat ini. Seperti ada yang mengatakan bahwa perkembangan sains dan teknologi di Indonesia sudah maju karena Indonesia sudah sering membawa pulang medali-medali emas.
perak dari lomba sains dan dari lomba fisika. Ya. Sekarang ada sekolah-sekolah tertentu yang ikut berlomba-lomba untuk kegiatan lomba tentang sains. Ya. Faktanya ada beberapa sekolah negeri swasta di Kota Palembang pun banyak yang mendapat medali perak, medali perunggu dari lomba-lomba tersebut. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa perkembangan sains dan teknologi seperti dianaktirikan. Maksudnya apa? Maksudnya prestasi-prestasi yang sudah kita raih seperti tak dihiraukan oleh para menteri-menteri negara kita. Iya. Sebenarnya bangsa Indonesia itu termasuk bangsa yang anak-anaknya termasuk orang-orang pintar. Tetapi karena tidak dihargai, banyak orang-orang Indonesia justru mencari kerja di luar negara Indonesia. Itu faktanya seperti itu. Oke, ini dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Oke, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, memberikan kemudahan. Perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Ya, kalau dilihat perkembangan iptek sekarang sangat membantu. Ya, Bapak ambil contoh. Misalnya sekarang iptek digunakan di rumah sakit. Ketika kalian akan berobat di rumah sakit, kalian cukup mendaftar di lantai 1 dengan mengisi form. Ya. Kemudian setelah kalian mendaftar di lantai 1, kalian langsung disuruh naik ke lantai 6 misalnya. Begitu kalian di lantai 6, kalian akan bertemu dengan dokter. Kalian diperiksa dokter, kemudian setelah kalian diperiksa dokter akan memberikan resep. Tetapi lewat kertas lagi. Resep tersebut langsung diketik oleh dokter, kemudian dikirim ke bagian apoteker. Ya. Di bagian apotek kalian cukup langsung disuruh ke ruangan apotek untuk mengambil obat. Ya. Jadi sekarang ilmu pengetahuan membantu manusia dalam bidang kesehatan, kemudian dalam bidang perkantoran dan lain sebagainya. Contoh lain, sekarang teknologi digunakan seperti CCTV, ya, kamera. Sekarang di Palembang sudah menerapkan sistem tilang elektronik. Ya. Kalau kalian belum boleh membawa motor, misalnya ada yang melanggar lalu lintas di simpang Patal dan sebagainya, sekarang polisi sudah menerapkan bahwa kalian tidak ditilang di situ, tetapi kalian akan terekam lewat CCTV. Nanti ketika kalian membayar pajak motor 1 tahun, kalian akan dikenakan dendanya di situ, bahwa kalian akan terekam bahwa kalian melanggar lalu lintas. Ya. Seperti itu. Ya. Atau contoh lain, misalnya di room CCTV. Kalian bisa memantaunya dari sekolah lewat handphone kalian dan lain sebagainya dengan adanya iptek. Ya, jadi iptek memberikan kemudahan. Oke, kemudian yang nomor 2, mempermudah meluasnya berbagai informasi. Ya. Informasi merupakan hal yang sangat di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan. Terlebih lagi ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat. Ya. Jadi dengan adanya iptek, kapanpun, dimanapun, kalian bisa mendapatkan informasi yang selalu update. Ya. Kapanpun, dimanapun, kalian bisa mendapatkan informasi. Sekarang bukan zamannya lagi kalian meringkas materi pelajaran dengan menggunakan buku, bukan zamannya lagi. Sekarang bukan zamannya lagi kalian belajar kemanapun membawa buku, bukan zamannya lagi. Kalian kemanapun cukup membawa handphone. Kalian bisa belajar dari handphone, bisa membuka materi dari handphone, informasi dari handphone, bisa membeli makan dari handphone. Ya. Selagi handphone kalian masih ada masih ada kuota dan jaringan internet, masih bisa bernapas. Ya. Kalian masih bisa belajar. Tetapi selagi handphone kalian tidak ada kuota, rasanya dunia ini sempit. Ya, rasanya dunia ini sempit. Selagi handphone kalian tidak ada kuota. Ya. Makanya Bapak sering menyampaikan kepada kalian waktu belajar informatika, ketika kalian diajak libur, ketika kalian diajak mudik, itu sebenarnya kalian kerasan berada di
diajak libur. Buat kalian tidak betah, yang membuat kalian tidak kerasan itu karena nggak ada kuota, karena nggak ada jaringan internet. Itu yang membuat kalian nggak betah. Ya. Ketika diajak libur di dusun, tidak ada internet, ya rasanya nggak betah. Maunya cepat-cepat pulang kembali ke Palembang, yang ada jaringan internet, yang ada datanya, yang ada kuotanya dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita maju lagi. Oke, ini bagian ketiga dampak perkembangan iptek, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Ya. Komputer dahulu termasuk jenis peralatan yang sangat canggih, ya, di mana hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya, apalagi menggunakannya. Ya, pada tahun 2000-an, mungkin kalian lahir itu sekitar tahun 2002 atau 2004. Kalian lahir tahun 2004 ya, sekitar tahun 2004. Jadi dulu ketika orang punya komputer itu rasanya sudah hebat. Ya. Dulu ketika orang punya komputer itu sudah hebat, apalagi orang bisa mengoperasikan komputer itu rasanya wow, sudah luar biasa. Ya. Tetapi sekarang tidak. Sekarang yang namanya komputer itu sudah menjadi kebutuhan. Ya, hampir semua orang, bahkan kalian pun sekarang yang punya laptop sudah banyak. Ya. Makanya tidak ketinggalan ketika kalian mempunyai laptop. Ya. Namun seiring dengan perkembangan iptek, peralatan elektronik seperti komputer, internet, dan handphone, HP sudah menjadi benda yang menjamur. Ya, maksudnya apa? Itu sudah menjadi kebutuhan. Bahwa ketika kalian melihat laptop, melihat handphone itu sudah hal biasa. Ya. Bahkan mungkin sekarang di rumah kalian tuh handphone tuh mungkin ada 4, ada 5, ada 6. Bisa jadi. Bahkan ketika adik kalian yang SD pun sekarang sudah punya handphone sendiri-sendiri. Ya. Jadi ketika kita melihat handphone, ketika kita melihat komputer, itu sudah menjadi hal biasa. Kemudian di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya, bahkan anak-anak di bawah umur pun dapat menggunakannya. Ketika kalian meletakkan handphone di ketika handphone kalian kasihkan ke adik kalian, pasti ketika handphone itu kalian ambil, kuotanya habis. Adik kalian nggak perlu kalian ajari untuk membuka YouTube. Adik kalian nggak perlu kalian ajari untuk membuka game online. Nggak perlu kalian ajari. Cukup kalian letakkan handphone kalian di adik kalian minta HP-nya, kuota pasti akan habis. Karena apa? Pasti dia akan bermain YouTube. Pasti dia akan bermain game online. Siapa yang ngajari? Tidak ada yang ngajari, dia bisa sendiri. Karena apa? Zamannya sudah berbeda. Ya. Karena adik-adik kalian itu lahir di era digital. Mereka lebih cepat mempelajari yang berkaitan dengan digital. Ya. Cukup kalian letakkan handphone, dia sudah sendirinya akan masuk ke YouTube, akan masuk ke game online, dan lain sebagainya. Inilah pengaruh positif perkembangan iptek di era globalisasi terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat. Ya. Ketika kalian punya komputer juga, kalian bisa memanfaatkan, kalian bisa belajar sendiri. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Ya. Kalian bisa belajar dengan internet misalnya, ya, bisa belajar membuat desain grafis, misalnya kalian foto di depan gedung SMP Cyber 7, backgroundnya kalian ganti menara Eiffel, dengan cara apa? Dengan cara bertanya di internet. Caranya gimana? Ketik di Google, mengubah background di Photoshop, ya, maka akan tampil langkah-langkah mengganti background di Photoshop dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini dampak positif tadi ya. Ya. Ya, kebutuhan manusia dapat terpenuhi, artinya mengurangi masalah ekonomi yang membutuhkan teknologi canggih. Ya, membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Contoh lain, sekarang kita itu ketika belanja tidak mau yang ribet. Sekarang masyarakat Indonesia pada umumnya ketika belanja nggak ribet. Maunya ketika belanja cukup megang handphone, bayar dari handphone, barang sudah sampai di rumah. Ya. Karena apa? Resikonya lebih kecil dibandingkan ketika kita belanja ke pasar 16. Ya. Mungkin ketika kita belanja ke pasar 16, bisa jadi kita kena tilang. Bisa jadi pas kita parkir motor di pasar 16, nanti motor dicuri orang.
Jadi lebih enak ketika kita belanja cukup pegang handphone, kita belanja ke e-commerce, ya penjualan online dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya dampak positif, mempermudah penyebaran informasi. Ya, contoh saja tadi ketika kemarin kalian dibuat grup untuk Latvim, begitu ada informasi langsung disebar di grup. Contoh lain, sekarang ketika ada kejadian-kejadian apapun di Kota Palembang, kalian langsung informasinya tersebar di mana-mana, tersebar di WA grup, di WA apa dan lain sebagainya. Jadi ketika ada informasi itu cepat, ya, informasinya cepat. Kalau dulu masih menulis surat, masih lewat telepon, sekarang apa? Lewat WA cukup gambar sudah selesai. Oke, kemudian ini dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, yang pertama, mempengaruhi pola pikir. Ya, sangat. Ya. Iptek sangat mempengaruhi pola pikir. Maunya yang cepat, maunya yang instan. Ya, karena kita terbiasa Terbiasa instan. Makanya ketika kita ulangan, pasti yang dicari yang cepat. Buka YouTube aja, cari dari YouTube. Cepat. Kopikan soalnya, cari di Google, sudah muncul jawabannya. Maunya yang instan. Itu dampak negatifnya. Ya. Dampak negatifnya apa? Mata. Ya. Mata kita kalau kita sering-sering menggunakan handphone, menggunakan komputer, radiasi. Ya. Kemudian yang tradisional, iya sangat sekali. Yang nomor 2. Kalau dulu namanya anak-anak bermain caengkleng itu masih, ya. Namanya anak-anak bermain caengkleng, kemudian anak-anak adik-adik kalian bermain apa yang pakai karet itu namanya main apa yang loncat-loncat itu masih ada. Tetapi sekarang kalian lihat adik-adik kalian ketika pulang sekolah, itu apa yang kalian lihat? Pasti handphone. Bermainnya bukan lagi bermain dengan kawan, tetapi bermain dengan handphone. Ketika kalian istirahat, misalnya kalian diperbolehkan membawa handphone ketika masuk sekolah, apa yang kalian lakukan? Kalian tidak bersharing ria dengan teman, kalian tidak ngobrol dengan teman, tetapi kalian malah bermain handphone sendiri-sendiri. Hilangnya budaya tradisional. Yang selama ini kalian istirahat harus bermain dengan teman, harus ngobrol dengan teman, tetapi tidak, kalian bersharing ria dengan handphone. Kalian lebih asik dengan bermain HP. Ya. Makanya cuek itu semakin tinggi. Ya, cuek itu semakin tinggi keadaan sekarang. Ya. Kemudian yang berikutnya banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Ya, dengan adanya teknologi sekarang kejahatan semakin tinggi. Ya. Begitu ada orang mengupdate informasi di Facebook lagi liburan ke Jakarta, orang sudah memantau, ini keluarga ini masih liburan ke Jakarta, rumah pasti kosong, pasti kejahatan semakin timbul. Ya. Kemudian ada yang sering share log, membuat status di WA, ya. Lagi jalan-jalan ke Jakabaring. Ini udah heran ketika sekarang kerusuhan begal semakin tinggi. Banyak menimbulkan kerusakan. Oke, dampak negatif yang tadi ya, mempengaruhi pola pikir masyarakat, negatif dan lain sebagainya. Oke. Ini dampak negatif yang berikutnya, membuat sebagian orang menjadi semakin malas karena kecanduan menggunakan handphone. Nah, ini Bapak sampaikan tadi. Sekarang hampir waktu kita dari bangun tidur itu pasti yang dicari adalah handphone. Hampir 80%